Sejak hari pertama, hari kedua besoknya itu ketepatan ada Bupati Nagekeo juga di sini. Saya susul rapat sama Bupati Nagekeo dan ada dua anggota DPR yang waktu itu terlibat juga, itu si Pak Polce, Polus Lobo dengan Pak dari Hanura nih, Pak Ponwo Veto. Kami udah rapat semua tuh bagaimana penanganan untuk di sana, dan setelah mencermati situasi saya juga sudah kontak pimpinan BNPB di Jakarta untuk mengirim helikopter. Dan hari ini juga Wakil Menteri PU masuk ke GKO. Jadi dari pusat sudah mulai turun, BNPB sejak hari ketiga. Kami punya sejak mulai kejadian besoknya sudah mulai juga turun dari provinsi. Dan saat ini semua yang bisa membantu terutama untuk tanggap darurat ini dari PUPR, dari PU, dari BNPB pusat dan BNPB provinsi, dinas sosial juga sudah turun semua untuk memastikan semua korban untuk makan minum dan terutama kebutuhan air bersihnya diamankan dulu. Dan bantuan terus diberikan ya. Dan nanti setelah selesai tanggap darurat itu baru kita pikirkan bagaimana tahap untuk bagian berikutnya itu untuk rekonstruksi ya. Rehabilitasi kita atur kemudian. Tur nanti bagaimana? Tur tidak melewati rute itu. Tidak melewati. Jadi tur kita itu kan melalui rutenya tuh jalan negara ya. Nah dia tuh kalau di selatan tuh dia agak masuk ke dalam lagi, kita lewat situ. Jadi seluruh rute tur NTT aman. Jadi rencananya kan hari ini masuk ke Tambora, besok masuk Soe, dan besok pakai kapal, besok sore pakai kapal ke Waingapu, kemudian di Sumba ada kurang lebih 4 hari, 17 pagi ke Ende terus kembali, kemudian 18 itu kembali ke Ende, 19 Ende ke Bejawa, 20 Bejawa ke Ruten, 21 Ruten ke lebih di sana. Nah, Tur NTT sendiri kemarin jalan bagus ya, ada satu orang, dua mungkin yang ada yang namanya kecelakaan atau ada masalah. Tadi saya lihat ada kecelakaan sepeda juga ada di beberapa titik, tapi semua langsung diangkut. Seperti apa yang kecelakaan kemarin? Kalau sudah dibawa ke mana? Dibawa ke puskesmas terdekat, kalau agak serius dibawa ke rumah. Tadi mana ada yang jadi, kemudian langsung lanjut ke rumah lagi. Ya, kita pokoknya evaluasi terus setiap hari. Hasil evaluasi tunjangan DPR. Kan ini kan lagi proses lagi berjalan, nanti tahapan satu kan nanti kita akan diri tahapan kedua dan seterusnya untuk sampai nanti dapat angka yang pas. Dan saya dengar juga kan ini bukan cuma ya, tapi nanti yang menyentuh tentang bagaimana pendapatan DPRD itu tetap bisa membuat DPRD bisa bekerja. Ini yang penting. Kayak kemarin diskusi di Pemda Provinsi itu adalah bagaimana bisa menghitung angka yang tepat sehingga DPRD bisa tetap bekerja. Nah, masuk di kita lihat. Nanti turun ya penjelasan. Tapi kita lihat. Kayak gini, saya lihat saya mau ngomong juga kan pasti susah karena kita belum menghitung dengan baik. Yang pasti seperti pemerintah juga, ya teman-teman media kan juga sama juga di pemerintah harus dihitung bagaimana dari indeks yang harus dikerjakan itu dapat bagaimana Anggaran. kan dilihat Kadis PU sama satu juga di Pasek ada keliru memberikan nomen dia tetap 5M karena untuk dana tidak ada kaitan ini, jadi ada uang 5 miliar, 7 miliar atau 12 miliar itu tidak ada kaitan dengan NTT. Itu jalan yang tidak dilewati Tur NTT, kayak perbaikan jalan karena orang minta rusak kita bangun. Coba mungkin di cara klausulnya harusnya salah. Jadi jalan kabupaten, jalan provinsi itu yang tidak dilewati Tur NTT rusak, orang aja kita kaitan sama Tur NTT. Nah, itu ada urusan juga di lah. Tetap 5M itu hanya untuk kebutuhan penyelenggaraan di luar jalan. Kalau jalan itu kita malah jalan luar biasa itu. Kalau kita lihat perbaikan di Flores, di Timor dan di Sumba itu, saya perkirakan mungkin bisa ada karena ini diperbaiki APBN diperbaiki jalan. Tapi kalau yang tadi dibilang itu beda. Itu dia tidak ada kaitan sebenarnya. Kan 12. Kan bikin
yang udah pas itu yang bermanfaat jalan raya. Jalan-jalan provinsi, jalan-jalan nasional kan banyak yang rusak. Masalah di ND, di Flores, di Timor sini kan juga ada yang longsor, ada yang tanah lari, yang lubang-lubang itu diperbaiki karena kondisi global. Ini ada lewat Winnie misalnya itu utara itu bagus semua sekarang. Kemudian juga dengan ini sekarang nanti habis mereka pulang tanya orang-orang rental, masyarakat yang rental itu mereka akan buka. Kemudian lagi yang hotel di mana orang di berhenti mereka tetap bisa bekerja. Kemudian lagi UMKM, kemudian lagi apa lagi ya? Coba tanya langsung di daerah masing-masing. Saya tidak dengan Jadi total anggaran yang nggak ada kaitan. Jadi sektor NTT tetap yang jalan ada miliar tak itu tidak ada kaitan untuk NTT. Jadi tetap itu sumbangan BBM. Itu sumbangan Ya, banyak kan kita BBM. Tapi makanya saya bersyukur karena kita dibantu oleh Pak Ayo. Saya terima kasih Kementerian PU dan khususnya buat Pak Sesmenko ini ya, Pak Institut dan pengamatan Pak Ayo dia dan teman-teman PU terutama balai jalan ya. Balai jalan di sini tuh mereka betul-betul dukung. Mereka kasih rapi semua jalan ya, kita terima kasih buat PU khususnya jalan di sini yang bantu kita bikin perbaiki jalan. Ini kan dilewati dengan baik dan komplain dari Pak soal peminjaman dari tunggu aja kan ini di Bali juga lagi nih karena duga juga ternyata Bali juga maju dan ini beli kita jadi kita nanti pasti Bali juga pasti di drop kita tunggu aja kita telepon untuk mereka juga bantu kita habis dari mungkin berapa korban dan hilang dan kondisi terkini apakah masih ada yang terisolir? Datanya kita perbaiki terus ya. Kemarin kan 3 hilang, 3 meninggal, 4 hilang. Jadi tapi saya masih masuk karena mungkin saja ada yang belum lapor tapi yang terakhir saya dapat informasi itu 3 meninggal, 4 hilang. Tapi mungkin juga ada perkembangan data saya cek kemarin. Daerah terisolir Ada 10 terisolir. Bukan bisa ada akses sementara atau bisa bantu mengungsi. Dan berdasarkan ada rasionya yang mesti dihitung. Jadi udah ya, makasih Pak. Ini terakhir Pak. Terakhir itu. Ya ini sudah ada lagi proses ini anak keluarga juga cukup kita tunggu saja. Peradilan negeri kalau bisa tinggi dan bayar pihak keluarga ya. Terima kasih Mas.